Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadd lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ceria ini, matanya udah pada melek, masya Allah, ada seger banget itu ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat walafiat dan tentunya niat untuk senantiasa menanti, menunggu, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara talib ilm, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan duduk ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, biar seger ya. Dikatakan ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi. Tidaklah satu hari yang fajarnya terbit, matahari muncul, illa wa yunadi, kecuali ada yang memanggil. Bahasa hari itu, lisanul halnya bilang, ya bena Adam, ana khalqun jadid. Wahai manusia, aku adalah makhluk yang baru. Setiap hari ini adalah makhluk yang baru. Hari ini hari Isnin, hari Senin. Meskipun minggu depan masih ada Senin, Senin depan bukan Senin hari ini. Senin depan adalah makhluk yang baru. Ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Dan aku terhadap apa yang kamu lakukan akan aku tampung. Aku ingat, aku saksikan, aku lihat apa yang kalian lakukan. Fatazawwad minni, katanya, maka ambillah bekal, manfaatkanlah hari-hari yang aku bawa ini sebagai kesempatan kalian mengambil bekal. Manfaatin bekal masa depan dunia, di masa dewasa, di masa tua, bekal masa depan di alam barzakh, bekal masa depan setelah alam barzakh, setelah hari kiamat, padang mahsyar, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena bila aku sudah berlalu, aku enggak pernah bakal kembali. Enggak pernah bakal kembali sampai hari kiamat. Maka hari ini adalah hari yang baru dan dia mencatat apa yang kita lakukan. Biar seger. Itu harus setiap hari tuh ngomong tuh. Maka kalau kita keluar nih dari area pondok, kita akan ngelihat jalanan penuh dengan kendaraan, orang hilir mudik, ya. Ada yang buka warung, ya. Ada yang tidur jalanan, nggak ada. Semuanya pada bangkit melek, karena hari ini adalah hari ma'isyah, hari mencari kehidupan. Nah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dipercaya masih untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita lanjutkan kepada pembahasan masih berurusan 10 adab halus berkenaan tentang ibadah haji. Adab halus yang jarang dibahas, tapi dia termasuk bagian yang menyempurnakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anna wa ankum an jami'al muslimin. Al-khamisu, adab yang kelima dari 10 adab yang menyempurnakan ibadah haji adalah ayyahujja masyian in qadara alaih. Berhaji, berumrah dalam keadaan GL, goyang lutut, jalan
jalan kaki. Jalan kaki. Fazalikal afdalu, ini adalah yang paling utama. Paling utama. Ausa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma banihi 'inda mautih. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan wanti-wanti, memberikan nasihat, memberikan wasiat, pesan-pesan kepada anaknya. Apa itu? Faqala ya bunayya hujju atau hajju masyatan. Beribadah hajilah kamu jalan kaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min fajjin amiq. Iqtibas bil ayat. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azim fin nasi bil haji. Panggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu sudah menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dipanggil dulu, naik di atas batu, bercetak tuh batunya tuh, batunya buat bikin Ka'bah. Maka sekarang ada namanya makam Ibrahim. Ada bekas di situ, bekas tapak Nabi Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat Nabi Ibrahim berdiri dulu ketika membangun Ka'bah. Di batu itulah Nabi Ibrahim memanggil. Diriwayatkan batu itu meninggi naik. Dia kayak model eskalator, naik turun untuk pekerjaan. Jadi Nabi Ibrahim ditugaskan untuk memanggil saja. Jadi yang dipanggil bukan saat itu aja orang yang mendengar, tapi semua zuriyah Rasulullah SAW ini yang dapat melaksanakan ibadah haji itu berarti dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Semoga kita termasuk yang dulu mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa azim finnas, panggil orang-orang bil haji, melaksanakan ibadah haji. Nanti kata Allah, mereka akan datang rijalan. Ya'tuka rijalan. Mereka datang dalam keadaan jalan kaki, ay masyatan ala rijil, ya, berjalan di atas kaki. Makanya afdal haji itu melaksanakan dengan jalan kaki. Fa inna lil hajjil masyi, karena bagi orang haji yang berjalan kaki, bikulli khatwatin, setiap langkahnya, yakhtuha yang dia langkahkan, sab'umi'ati hasanatin min hasanatil haram. Dia mendapatkan ganjaran satu langkahnya itu 700 kebaikan. 700 kebaikannya bukan di nilai tempat yang lain, tapi min hasanatil haram, kebajikan yang nilainya tanah haram. Ini kalau kita sholat di masjid sini nih di kampung kita, sholat dapat keutamaan ya, satu keutamaannya 27 derajat berjamaah ya. Tapi satu sholat di Masjidil Haram itu nilainya berapa? 100.000 hasanah. Satunya bernilai 100.000. Nah, satu langkah orang yang melaksanakan ibadah haji, umrah, jalan kaki, ya, satu langkahnya itu bernilai satu kebajikan yang dilakukan di tanah haram. Wajib. Ya. Wa qila ma hasanatul haram. Apa itu hasanatul haram? Kebaikan tanah haram itu apa? Al hasanatu bima'ati alfi hasanah. Yaitu satu kebajikan di tanah haram bernilai 100.000 kebajikan. Luar biasa. Makanya kudu latihan. Wajah lagi baca wirid ya.
baca wiridnya jalan kaki. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai. Jalan kaki, muter kayak orang tawaf. Latihan biar melek. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Udah maraton biar melek. Pulas habisnya. Melek. Oh, kalau nggak pernah latihan jalan kaki, berat. Karena kalau dilihat nih petanya tuh, ya, peta. Yang ibadah dulu dari ibadah, ya. Kalau kita tawaf, kalau usahakan ya dekat sama Ka'bah, lumayan, nggak terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau orang rame, ya jauh juga. Kemudian sa'i itu kurang lebih 400 meter, 7 kali bolak-balik kurang lebih jadi 3 kilo. Lumayan tuh, nguruk-nguruk kaki udah pegel. Kemudian nanti kalau mau jalan kaki nih dari Makkah ke Arafah, itu lumayan perjalanannya kurang lebih 17 kilo. 17 kilo. Lumayan. Kalau dari Arafah kan nanti balik ke Musdalifah, ya, ke Mina. Jadi kurang lebih itu dari Arafah ke Musdalifah 9 km. Dari Musdalifah ke Mina kurang lebih 5 kilo lebih, 5,4 km. Mina ke Mekah, Mekah ke Mina itu kurang lebih 8 atau 7, ya kurang lebih 8 km perjalanan. Jalan kaki semua tuh. Masya Allah ya. Ini kalau nggak pernah latihan, udah tolong. Kram, kakinya nggak bisa ngelangkah, jadi kaku. Kamu kok jalan kaki terus, siap-siap buat ibadah haji. Dia ibadah haji, duit juga kagak, biarin. Niat dulu, niat. Man fataha baban niyat, siapa orang buka satu pintu niat, fatahallahu alaihi sab'in abwaban minal khair, katanya. Siapa orang buka pintu niat satu, maka Allah akan bukakan jalan kemudahan menempuhnya 70 kebaikan, 70 pintu untuk menuju kebaikan. Ada aja nanti sebab-sebab. Niatin aja, niatin. Nih, jadi sunnah ya, jalan kaki. Dia bergerak tuh badan. Kemudian apalagi wal istihbabu fil masyi fil manasik wat taraddud min Makkah ilal mauqif wa ila Mina akad minhu fit tariq. Ya, itu dia. Sudah dibahas ya. Kesunahannya dalam berjalan itu dalam melaksanakan manasik, wa taraddud dan bolak-balik min Makkah ila mauqif kepada tempat wukuf. Masya Allah ya. Kalau naik bis mungkin 20 menit kali ya. Maka bis aja dah. Ya, karena terlalu orang banyak orang ya. Wa ila Mina akad, dan menuju Mina pakai jalan kaki itu lebih utama ya, karena jaraknya kurang lebih 7 atau 8 kilo tadi ya, 8 kilo ya. Minhu fit tariq ya. Jalan besarnya wa inna dhafa ila al-masjid al-ihram min Duwairah ahluh waqad qila. Kalau mau berjalan ke sekitar rumahnya, sekitar tetangga-tetangga, tempat-tempatnya juga disunahkan berjalan kaki, nggak usah pakai kendaraan. Wa qad qila inna zalika min itmamil haji, qalahu Umar. Ya. Dikatakan bahwasanya ini termasuk penyempurna haji. Nah, jalan kaki itu penyempurna haji. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan seperti itu. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhum fi makna qaulih, dan begitu juga yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum fi makna qaulih azza wa jalla wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, di antara menyempurnakan haji itu adalah jalan kaki. Jalan kaki.
Qala ba'dul ulama. Nah, sebagian ulama ada juga mengatakan nih. Dia bilang apa? Ar-rukubu afdalu. Berkendaraan itu lebih utama. Cucok yang begini nih, cucok. Lima fihi minal infaqi wal maunah, karena kalau naik kendaraan di situ ada urusannya ngeluarin duit, wal maunah dan biaya. Wali annau ab'adu an dajrin nafsi wa aqallu li azahu. Kenapa naik kendaraan itu lebih utama? Karena itu menjauhkan diri, ab'ada, menjauhkan diri dari badan itu menjadi kecapean gitu ya. Wa aqalla li azahu, dan mempersedikit menyakiti tubuh. Artinya nanti kecapean, sakit, nanti nggak bisa melaksanakan ibadah haji manasik yang lanjutan. Wa aqraba ila salamatihi, dan lebih mendekatkan kepada bisa ab'adu wa aqallu aqrabu wa ila salamati, untuk menyelamatkan tubuhnya, wa tamami hajihi, dan menyempurnakan hajinya. Jadi satu ulama bilang bagus berkendaraan, nanti kalau jalan kaki sakit ke sono nggak bisa lagi ngerjain, nah, gimana? Wah, bagus juga ini. Yang mana satu sih yang benar ini? Nah, maka wa hadza 'inda tahqiq laisa mukhalifan lil awal. Kata Imam Ghazali, ini kalau kita mau teliti, kalau kita mau rinciin, ya, laisa mukhalifan lil awal, sebenarnya tidak menyalahi juga dari yang pertama. Bal yang bagi ayyufassal, tapi mestinya kudu dirinci. Kapan kita harus naik kendaraan, kapan kita harus jalan kaki, dirinci tuh, dilihat-lihat keadaannya. Jangan menyerahkan kepada nafsu, gitu, kesenangan jiwa. Kalau dilihat fisik, kekuatan, kuat masih jalan, dia naik kendaraan, jangan. Kenapa? Itu menyocoki nafsu. Kalau dilihat kekuatan, kayaknya lemah banget ini, tukang urut juga kagak ada, ya. Tukang urut juga nggak ada. Sepengen banget ini jalan kaki, tapi kayaknya fisik saya nih, saya tahu nggak bisa. Jalan sedikit udah dicoba, wah, lemah fisiknya, maka dia naik kendaraan gitu. Saya pada pengen banget jalan tapi nggak bisa. Nah, itu naik kendaraan tuh. Wa yuqalu man sahula alaihi al-mashyu fa huwa afdal. Maka bagi orang yang berjalan kaki lebih mudah untuknya, masih kuat, maka itu utama. Jadi kita jangan iri-irian nih. Berjalan 5 orang, 1 orang, 3 orang naik kendaraan. Dia jalan kaki 2. Kok jalan kaki kita masih kuat? Iya, maaf ya, nggak bisa jalan kaki, nggak bisa nemenin, naik kendaraan aja ya. Nggak apa-apa, jalan, naik kendaraan. Aduh, saya pengen banget jalan kaki ini, cuma nggak mampu. Fa in kana yad'ufu wa yu'addi bi ila zalika wa yu'addi bi zalika ila su'il khuluq wa qusurin 'anil 'amal farqubu lahu afdal. Kalau seandainya dia lemah dan menyebabkan kalau jalan kaki itu kepada su'il khalqi, ya, akibat buruk kepada tubuhnya, wa qusurin an amalin, dan menyebabkan dia jadi lalai, jadi nggak kuat memperbanyak amal, nanti gara-gara dia kecapean kaki akhirnya nggak bisa sholat sunnah, hanya diurut doangan lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka bila demikian penyebabnya,
Apabila dikhawatirkan itu terjadi, farrukubu lahu afdal, maka naik kendaraan baginya lebih utama. Jadi dilihat kondisi. Jadi memang harus jujur di sini, jujur. Ya. Jangan atas, wah enak naik kendaraan nih, sementara dia masih suka jalan kaki. Makanya kita lagi naik motor tuh dari depan, kan boncengannya kosong, jok belakang. Begitu ada bapak-bapak, ayo naik ke sini. Enggak Pak Ustadz, saya lagi enak jalan, emang lagi ngelatih kaki. Nggak mau dia dari depan sampai ke rumahnya dia naik kendaraan. Saya kalau mau naik kendaraan Pak Ustadz udah bisa dijemput sama anak, mau bocah ini. Cuman pengen lagi jalan kaki aja. Setiap pagi pada jalan. Coba tuh, yang pagi-pagi bapak-bapak pagi-pagi jalan tuh. Sengaja dari rumah dia keluar rumah buat jalan kaki, diajak naik motor mau nggak? Lah saya kan keluar mau jalan kaki, bukan mau tidur. Bukan pengen cepat baru sampai. Kagak mau dia diajak jalan kaki, dia naik motor. Kenapa? Emang buat ngelatih kaki. Jadi dia nggak merasa iri sama orang yang naik kendaraan. Emang sengaja buat jalan kaki. Latihan seperti itu tuh. Kama anna soma lil musafiri afdalu walil maridi malam yufid ila du'fin wa su'il khaqin. Begitu juga puasa itu lebih utama bagi orang yang musafir dan bagi yang sakit, selagi tidak menyebabkan kepada lemah yang berakibat buruk pada badannya. Jadi orang sakit lebih utama puasa kalau dia mampu. Begitu juga orang yang musafir lebih utama puasa kalau dia mampu, meskipun boleh dia nggak puasa musafir yang panjang lama itu. Ya dia paham? Ketemu nggak tulisannya? Wa su'ila ba'dul ulama 'anil umrah. Ditanya salah satu seorang ulama, kata Imam Ghazali, tentang umrah. Al-masyu fiha afdal aw yakri himaran bidirhamin. Kalau umrah gimana? Apakah bagus jalan kaki atau yaktari himaran bidirhamin? Nyewa kendaraan himar kalau dulu ya, untuk 1 dirham. Gimana nih? Kalau nyewa kan keluar duit. Jawabannya begini. In kana waznud dirhami ashadda alaihi fal kira'u afdalu minal masyi. Wa in kana al masyu ashadda alaihi kal aghniyai fal masyu lahu afdalu. Jika timbangan 1 dirham, ukuran duit 1 dirham itu berat atasnya, karena dia orang miskin, duitnya segitu-gitunya nih. Kalau seandainya ngeluarin duit itu bagi dia berat, ya, sayang banget sama duit karena miskin, fal kira'u afdalu minal masyi, maka bagi dia nyewa kendaraan itu lebih utama daripada jalan kaki. Bagi dia jalan kaki lebih enteng ketimbang nyewa kendaraan. Nah, itu sewa kendaraan tuh. Wa in kana al-masyu asadda 'alaihi kal aghniya, kalau seandainya jalan kaki bagi dia berasa berat, orang kaya, fal masyu lahu afdal, maka bagi dia jalan lebih utama. Punya duit jalan kaki, enggak punya duit nyewa kendaraan. Dibalik seperti itu. Kenapa demikian? Faka'annahu zahaba fihi ila tariqi mujahadatin nafsi. Kata Imam Ghazali, ulama ini sepertinya beliau berpendapat yang dituju beliau adalah jalan mujahadatin nafs, memerangi nafsu.
Ya, perang sama nafsu tuh. Nafsu pengennya jalan kaki aja. Kenapa? Karena kalau impakin harta buat sewa kendaraan, berat banget urusannya nih. Dan sebaliknya bagi orang kaya ngeluarin duit sewa kendaraan enteng, tapi jalan kaki berat. Maka dipakailah. Dijawab, jalan kaki aja kamu. Kalau orang kaya jalan kaki. Walahu wajhun. Pendapat ini bisa dipertimbangkan. Walakinil afdalu lahu, tetapi bagi orang kaya al afdalu lahu ayyamshiya. Mana tadi? Walakinil afdalu lahu, tapi baginya yang utama adalah ayyamshiya, jalan, wa yasrifa zalika dirham ila khairin. Asrafa yusrifa. Asrafa yusrifa. Bagusnya nih yang punya duit, yang mau miskin mau kaya, bagusnya nih ya, kata Imam Ghazali ya, dia jalan kaki aja dan menafkahkan zalika dirhama, duit tersebut ila khairin, diimpakin. Fahuwa aula, itu lebih utama min sorfihi, daripada dia membayar atau menyerahkan uang tersebut ilal mukari, kepada orang yang menyewakan kendaraan, au iwadan, sebagai ganti anibtizalid dabah, terhadap penghinaan kepada kendaraan onta ataupun onta atau himar ya. Jadi duitnya dikeluarin yang buat nyewa tadi, tapi bukan buat nyewa kendaraan, buat sedekah aja ke yang lain, dan dia jalan kaki, itu lebih utama. Ya Rahmat ya. Paham. Fa iza kana la tattasi'u nafsuhu lil jam'i, apabila nafsunya kagak siap untuk mengumpulkan, baina masyaqqatin nafsi, antara sulitnya tubuh, sulitnya nafsu, wa nuqsanil mal, dan kurangnya harta, fama zakarahu ghairu ba'idin fihi. Jadi kalau kagak siap nih, duitnya diimpakin ya, dia jalan kaki, itu kan berat banget tuh, harta habis, badan capek. Dan itu paling utama tuh. Ingat, kalau tubuhnya kok